إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان marilah kita semuanya senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hidup kita. Ketika kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadi pelindung bagi kita. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan takdir terbaik bagi kita, mengabulkan harapan dan cita-cita kita. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tarakana ala mathalil bayda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atas hamparan yang sangat putih, petunjuk yang sangat jelas, petunjuk yang sangat detail, mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jelasnya, begitu detailnya petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Saking jelasnya, saking detailnya. Wala yazi'u anhu ba'dahu ila halik. Namun jika ada di antara kita, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lambat laun dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan al-maksiyah, kemaksiatan adalah khilafut ta'ah. Artinya kita melanggar sesuatu yang Allah perintahkan dan justru kita mendekati hal-hal yang Allah Ta'ala larang. Mereka juga menyebutkan arti dari maksiat, ma yahjibuka anillah. Kemaksiatan itu adalah sesuatu yang menghalangi Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah, tidak diterima oleh Allah doa kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, Allah tidak menerima ibadah kita karena kita terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketaatan, kebaikan ada pintu-pintunya, demikian juga dengan kemaksiatan.
Kemaksiatan juga ada pintu-pintunya. Pintu yang pertama dari kemaksiatan adalah an-nazrah, yaitu pandangan. Pandangan yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita tidak mampu lagi menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal-hal yang haram sudah biasa bagi kita. Melihat aurat-aurat yang terbuka sudah terbiasa bagi kita. Karena salah satu tanda dari matinya hati ketika seorang mukmin melakukan kemaksiatan, dia tidak merasa pedih, dia tidak merasa sakit hatinya ketika melakukan kemaksiatan itu. Ibaratnya orang mati, ketika orang sudah meninggal dunia, sekalipun badannya dipotong, dia tidak akan merasakan sakit. Demikian juga dengan orang yang telah mati hatinya, ketika dia hobi melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasakan pengaruh sama sekali karena hatinya tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazra sahmun masmun min sahmi iblis." Pandangan itu adalah panah beracun min sihami iblis, dari panah-panahnya iblis. Faman ghadda basarahu, siapa yang mampu menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya, an mahasini imra'atin, dari kecantikan seorang perempuan yang tidak halal baginya, awrathallahu lahu halala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ke dalam hatinya kelezatan iman ila yaumi yalqah, sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wahfadhu absarakum, ghuddu absarakum wahfadhu furujakum." Tundukkan pandangan kalian, jaga pandangan kalian, jaga harga diri kalian, jaga kemaluan kalian, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Jangan kalian senang duduk-duduk di pinggir jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, "Qalu majalisuna ma lana buddun ya Rasulullah." Kami tidak punya tempat yang lain lagi ya Rasulullah, cuma ini yang kami miliki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kuntum la budda fa'ilin." Jika kalian tidak memiliki tempat lagi untuk duduk-duduk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atut tariq haqqahu, maka berikan jalan itu haknya. Para sahabat bertanya, "Wa ma haqqut tariq?" Apa hak jalan ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Ghaddul basar." Menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Wa kafful adha, tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, waraddus salam, kemudian menjawab salam. Begitu dahsyatnya kondisi yang kita hadapi sekarang. Begitu mudahnya kita mengakses hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu mudahnya anak-anak kita mengakses hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di televisi, baik di media sosial, baik dari iklan-iklan, dipenuhi
oleh aurat-aurat yang terbuka, aurat-aurat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin senang melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan haramkan baginya melihat sesuatu yang halal, menikmati yang halal yang ada di rumahnya, yaitu melihat istrinya. Ketika seorang suami lebih senang melihat perempuan yang bukan istrinya, maka Allah akan cabut kenikmatan pandangannya melihat yang halal, yaitu melihat istri yang dihalalkan oleh Allah untuknya. Pintu kemaksiatan yang kedua adalah al-lahadhat, yaitu bisikan hati. Bisikan hati jamaah sekalian adalah pintu kebaikan dan juga pintu keburukan. Jika seorang mukmin mampu menundukkan bisikan hatinya, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari syahwat yang tercela. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjauhkannya dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Karena orang yang tunduk dan selalu mengikuti bisikan hatinya, mereka bagaikan orang yang panjang angan-angannya. Allah kritik mereka di dalam Al-Quran, di dalam surah Sad, kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an. Orang-orang yang tunduk terhadap bisikan hatinya sehingga dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, mereka itu bagaikan orang yang melihat fata morgana di atas tanah yang datar. Orang yang haus, orang yang dahaga menyangka fata morgana itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajid syai'a. Ketika dia datang ke tempat itu, dia tidak menemukan apapun. Wa wajadallaha indahu farafa'hu hisabah. Kemudian Allah datang menghisapnya, farafa'hu hisabah. Kemudian membalas apa semua yang dia lakukan. Innallaha sari'ul hisab. Dan Allah itu sangat cepat hisabnya, sangat dahsyat hisabnya. Ikhwatal iman, seharusnya pikiran kita, hati kita gunakan untuk mengingat Allah, untuk mengingat akhirat. Hanya dengan cara itulah kita bisa menghidupkan hati kita. Ketika hati kita sudah hidup, maka akan mudah bagi kita untuk menerima ilmu, akan mudah bagi kita untuk memahami Al-Quran, akan mudah bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah, akan mudah bagi kita untuk menghargai umur. Karena salah satu nikmat yang sangat besar yang sering disepelekan oleh manusia itu adalah nikmat umurnya. Dia tidak maksimalkan nikmat umurnya untuk ketaatan kepada Allah. Justru dia buat dengan hal-hal yang percuma. Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 204 Hijriah menyebutkan, aku pernah berteman dengan kaum sufi, kata Imam Syafi'i, dan aku tidak mendapatkan dari mereka kecuali dua kalimat. Jadi Imam Syafi'i tidak mengambil yang lain, tetapi hanya dua kalimat ini aja dari kaum sufi. Kalimat yang pertama yang disebutkan oleh mereka, oleh Imam Syafi'i adalah, waktu adalah pedang. Jika Anda tidak menggunakannya, maka dia akan memotong Anda. Kalimat yang kedua, hati-hatilah dengan bisikan jiwa Anda. Hati-hatilah dengan bisikan hati Anda. Jika Anda tidak menyibukkan hati Anda, jiwa Anda dengan ketaatan kepada Allah,
maka Anda akan disibukkannya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu maksiat yang ketiga adalah al-kalam, ucapan. Ucapan yang dimaksud di sini adalah ucapan yang tidak ada faedahnya, ucapan yang kotor, ucapan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin yang baik, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada faedah untuknya. Namun terkadang kita suka berbicara semau kita. Kita share di media sosial apa yang kita inginkan, dan kita tidak pernah mericek apa kebenarannya, dan ucapan tersebut menyebar kemana-mana. Sampai-sampai di dalam hadis Ummi Habibah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalamu ibnu Adam alaihi lanahu." Ucapan yang telah diucapkan oleh anak Adam itu bukan miliknya, tapi milik orang lain. Yang kita share di media sosial bukan punya kita. Status yang kita buat bukan punya kita, tapi sudah punya orang lain. Illa amran bil ma'ruf, kecuali perintah untuk melakukan yang ma'ruf, wa nahyan an munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa dzikra lillahi azza wa jalla, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus iman seorang mukmin hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya lurus. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu, dan tidak akan lurus hati seseorang sampai ucapannya lurus. Yahya bin Mu'adz menyebutkan, hati manusia itu bagaikan periuk yang mendidih, bagaikan periuk yang mendidih, dan ucapan adalah ciduknya, sendoknya. Perhatikan dan berhati-hatilah dengan ucapan seseorang. Ketika seseorang berbicara, dia telah menciduk isi hatinya, asamnya, manisnya, tawarnya, pahitnya. Ketika seseorang berbicara, pada waktu yang sama dia sedang mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Suatu hari Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukanlah aku ya Rasulullah, amalan-amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz pokok segala urusan. Apa pokok segala urusan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri Islam, pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salat, tiangnya, penegaknya adalah salat. Wa dirwatu salamihi al-jihad fi sabilillah, kemudian puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, maka engkau, aku ajarkan sesuatu yang memperkuat semua itu?" Mu'adz menjawab, "Mau ya Rasulullah." Qala Rasulullah menjawab, Rasulullah memegang lidahnya, kemudian bersabda, "Jagalah lisanmu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diberikan balasan oleh Allah
karena ucapan yang kita ucapkan. Qala, Rasulullah menjawab, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Semoga engkau mati syahid wahai Mu'adz. Hal yakubbun nasu ala wujuhihim wa manakhirihim. Ketika manusia ditelungkupkan di atas wajah-wajah wa manakhirihim, di atas hidung-hidungnya pada hari kiamat nanti, illa hasaidu alsinatihim, kecuali itu karena hasil dari ucapan yang dia ucapkan ketika hidup di atas dunia. Aqulu lakum bihadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ikhwatal iman, pintu kemaksiatan yang terakhir adalah al-khutuwat, langkah-langkah. Jangan sampai langkah kaki kita itu bertujuan untuk sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Jangan sampai langkah kaki kita, energi kita keluarkan untuk sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Karena langkah ke tempat maksiat merupakan pintu terbesar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu menjaga organ tubuh kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Seorang ulama besar yang bernama Al-Qadhi Abu Syuja', umurnya sampai 160 tahun. Al-Qadhi Abu Syuja' adalah salah satu mata rantai fikih mazhab Syafi'i, fikih terbesar di dalam Islam. Dia yang menyampaikan fikih Syafi'i dan mewariskannya kepada kita. Umurnya sampai 160 tahun. Suatu hari muridnya bertanya, "Wahai imam, kenapa anda dengan umur 160 tahun mata anda masih sehat, telinga anda masih sehat, dan otak anda masih kekar?" Abu Syuja' menjawab, "Wahai muridku, ketika aku remaja, ketika aku muda, seluruh anggota tubuhku ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku menjaganya di usia remaja, di usia muda, maka Allah menjagaku di usia tua." Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم استقيموا واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول. penuhkan saf yang berada di depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.